Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Wulansari, NIM 17120030. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa tahapan BMC pada aplikasi Zakat Fidyah. Tahapan yang akan saya jelaskan yaitu ada revenue stream, key resource, key activities, key partner, dan cost structure. Tahapan revenue stream yaitu tahapan atau bagian yang paling vital di mana organisasi atau perusahaan memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Keyword dari tahapan ini yaitu get money. Analisis revenue stream. Untuk menentukan revenue stream dapat digali menggunakan pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana produk atau perusahaan menghasilkan uang? Agar produk atau aplikasi Zakat Fidyah dapat menghasilkan uang, maka kita dapat melakukan cara yaitu memasukkan aplikasi tersebut ke Play Store. Dengan cara memasukkan aplikasi tersebut ke Play Store, maka memungkinkan banyak orang yang mendownload aplikasi Zakat Fidyah. Jika banyak orang yang mendownload aplikasi tersebut, maka akan ada iklan yang ditampilkan di aplikasi itu. Dan kemudian dari aplikasi tersebut, kita akan mendapatkan uang. Selain itu, cara agar mendapatkan uang dari aplikasi tersebut yaitu dengan cara pengisian dompet zakat elektronik OVO maupun GoPay. Tahapan selanjutnya ada key resource. Key resource berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya mulai dari pengelolaan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat model bisnis. Keyword dari tahapan ini yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alat. Analisis dari key resource. Untuk menentukan key resource dapat digali menggunakan pertanyaan sebagai berikut. Sumber daya apa saja yang diperlukan agar perusahaan bisa berjalan? Hasil analisisnya, sumber daya yang dibutuhkan agar aplikasi Zakat Fidyah dapat berjalan, yaitu yang pertama sumber daya alat. Sumber daya alat ini meliputi aplikasi Zakat Fidyah, yaitu aplikasi ini adalah hal yang paling penting karena aplikasi ini adalah produk yang akan diluncurkan untuk membantu masalah para customer. Yang selanjutnya yaitu ada laptop atau komputer. Laptop atau komputer digunakan untuk pembuatan aplikasi Zakat Fidyah dan proses perbaikan aplikasi jika terdapat masalah ataupun penambahan fitur pada aplikasi Zakat Fidyah. Kemudian ada koneksi internet. Koneksi internet diperlukan sebagai sarana pendukung dalam pembuatan aplikasi Zakat Fidyah maupun akses untuk aplikasi Zakat Fidyah. Kemudian untuk sumber daya manusianya di sini membutuhkan programmer yaitu untuk pembuatan program aplikasinya. Kemudian ada developer, dibutuhkan untuk mendesain dan mengimplementasikan serta mengembangkan aplikasi Zakat Fidyah. Tahapan selanjutnya yaitu ada key activities. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proporsi nilai. Keyword dari tahapan ini yaitu operation procedure. Untuk menentukan key activity dapat digali menggunakan pertanyaan sebagai berikut. Aktivitas kunci apa saja yang dilakukan key resource? Hasil analisisnya yang pertama yaitu pembuatan dan penggunaan aplikasi Zakat Fidyah untuk membantu masyarakat dalam hal pembayaran fidyah. Yang kedua, menghubungkan aplikasi dengan mitra bisnis dalam hal pengelolaan zakat fidyah. Yang ketiga yaitu pengelolaan data pengguna juga perlu dilakukan agar pengguna merasa nyaman, datanya terlindungi ketika menggunakan aplikasi tersebut.
Tahapan selanjutnya yaitu ada key partners. Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Disinilah tempat untuk memasukkan mitra strategis yang kita miliki. Dalam konteks bisnis, mitra bisa berupa supplier, vendor, agensi, dan sejenisnya. Keyword dari tahapan ini yaitu collaboration dan partnership. Untuk menentukan key partner dapat digali menggunakan pertanyaan sebagai berikut. Siapa rekan yang dapat mendongkrak kinerja perusahaan? Hasil analisisnya yaitu rekan atau partner yang dibutuhkan pada zakat fidyah dapat dibedakan menjadi dua mitra, yaitu yang pertama dari pihak perusahaan atau organisasi dan yang kedua dari pihak individu. Untuk dari pihak perusahaan atau organisasi, di sini ada masjid yang bertugas dalam menjalankan tugas untuk menghimpun dana masyarakat dan bekerja sama dengan mitra yang membantu dari seluruh aspek. Kemudian ada lazimu, bertugas dalam kegiatan untuk melakukan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat fidyah. Selanjutnya ada minimarket, yaitu merupakan perusahaan yang dapat digunakan untuk membantu proses transaksi atau transfer, misalnya Alfamart atau Indomart. Kemudian ada OVO, digunakan untuk memaksimalkan kanal digital yang digunakan sebagai saluran penghimpunan dana zakat fidyah. Kemudian ada GoPay, digunakan untuk melakukan transaksi yang dapat berisikan barcode untuk pembayaran e-money. Selanjutnya ada stasiun TV atau stasiun radio, dibutuhkan untuk menjadi mitra dalam penyaluran zakat fidyah karena dibutuhkan untuk menginformasikan tentang zakat fidyah maupun untuk aplikasi zakat fidyahnya. Yang kedua dari pihak individu yaitu ada influencer. Influencer ini berperan membantu mengkomunikasikan kepada masyarakat terkait dana zakat fidyah yang disalurkan. Kemudian ada pihak konsultan yaitu berperan untuk melakukan komunikasi dengan para lembaga zakat mengenai bagaimana zakat fidyah tersebut disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu ada cost structure. Pada bagian terakhir ini kita harus menentukan biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis. Keyword dari tahapan ini yaitu spending money. Analisis cost structure. Untuk menentukan cost structure dapat digali menggunakan pertanyaan sebagai berikut. Biaya apa saja yang dikeluarkan untuk menjalankan proses bisnis? Hasil analisisnya dalam hal pembuatan aplikasi zakat fidyah menjelaskan tentang struktur biaya yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap ini adalah biaya yang wajib dikeluarkan dan jumlahnya tidak berubah seperti biaya untuk gaji amil zakat, biaya operasional seperti sewa kantor, pembayaran listrik, telepon, bensin, dan seluruh biaya yang digunakan untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Selanjutnya ada biaya komunikasi seperti biaya pemasangan baliho, spanduk, dan biaya untuk pemasangan promosi. Kemudian ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan bervariasi tergantung dari jumlah produksi barang dan jasa. Misalnya pada program yang menjadi bagian dari strategi fundraising mengenai zakat fidyah ini, seperti adanya fitur tentang informasi mengenai zakat fidyah, adanya fitur untuk melakukan transfer untuk pembayaran zakat fidyah, dan untuk biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem. Selanjutnya di sini ada detail tahapan dari bisnis model kanvas aplikasi zakat fidyah. Yang pertama ada customer segment, yaitu ada orang yang berkepentingan dalam hal pembayaran fidyah, kemudian orang yang tidak paham tentang takaran dan pembayaran fidyah, dan orang yang ingin mengetahui kemana fidyahnya disalurkan. Kemudian ada customer relationship, ada aplikasi yang gratis, kemudian layanan customer service, fitur sesuai kebutuhan, sistem poin, dan sistem dompet zakat. Terus kemudian untuk tahap channel, di sini ada aplikasi zakat fidyah, kemudian sosialisasi kepada masyarakat, dan promosi atau iklan.
Kemudian untuk revenue stream, di sini memasukkan aplikasi zakat fidyah ke Play Store, pengisian dompet zakat elektrik atau elektronik, yaitu OVO dan GoPay. Untuk value proposition, di sini ada aplikasi zakat fidyah untuk membantu customer yang berhubungan dengan fidyah, takarannya, pembayarannya, dan membantu untuk menyalurkan dana fidyah tersebut. Kemudian ada key activities, yaitu pembuatan dan penggunaan aplikasi, menghubungkan aplikasi dengan mitra bisnis, kemudian pengelolaan data pengguna. Untuk key resource, di sini ada aplikasi zakat fidyah, laptop atau komputer, koneksi internet, programmer, dan developer. Untuk key partners, dari perusahaan atau organisasi, di sini ada masjid, Lazimu, minimarket, OVO, GoPay, stasiun TV, dan stasiun radio. Kemudian untuk dari pihak individu ada influencer dan konsultan. Yang terakhir yaitu ada cost structure, yaitu untuk biaya amil zakat, biaya komunikasi atau pemasangan iklan, spanduk, promosi, dan lain-lain. Kemudian ada biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem, dan ada biaya operasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.